Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran pengantar akuntansi. Video ini masih membahas mengenai operasional pada perusahaan dagang atau merchandising company, di mana kita nanti akan membahas bagaimana pembuatan laporan keuangan dan juga penggunaan sistem persediaan periodik pada perusahaan dagang. Nah, pertama kita akan membahas dulu bagaimana pembuatan laporan keuangan pada perusahaan dagang dengan menggunakan asumsinya perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Nah, sama dengan perusahaan pada umumnya atau perusahaan jasa ya, siklus akuntansinya dimulai dari identifikasi transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan juga jurnal penyesuaian dan sampai dengan nanti pembuatan jurnal penutup. Untuk neraca saldo dan lain sebagainya, kita skip saja, kita langsung masuk ke jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian atau adjustment entry pada perusahaan dagang umumnya sama dengan perusahaan jasa, yaitu menyesuaikan transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan sebagai akibat dari penggunaan atau implementasi accrual basis. Nah, satu penyesuaian tambahan yang membuatnya berbeda dengan perusahaan jasa adalah kita membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Artinya, satu perbedaannya adalah penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagang karena pasti ada perbedaan antara perhitungan menurut akuntansi dengan perhitungan fisik, sehingga kita harus menyesuaikan perbedaan tersebut. Nah, dalam penyesuaian ini pasti melibatkan akun persediaan dan juga harga pokok penjualan yang ada yang berasal dari transaksi barang dagang yang dicatat secara perpetual. Nah, langsung saja kita lihat ilustrasinya masih menggunakan PW Audio dan juga perusahaan sebelumnya dari contoh soal sebelumnya. Misalkan PW Audio Supply memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar 40.500 euro dalam persediaan barang dagang. Artinya, saldo ini belum mempertimbangkan atau belum menyesuaikan dengan perhitungan fisik persediaan. Nah, melalui perhitungan fisik persediaan, PW Audio menentukan bahwa ternyata persediaan barang dagang aktualnya atau persediaan barang dagang yang ada pada akhir tahun, pada saat pembuatan laporan keuangan dan pada saat akan menyesuaikan akun-akun adalah sebesar 40.000 euro. Jadi ada perbedaan sebesar 500 euro. Maka untuk mencatat perbedaan itu, perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Debit adalah harga pokok penjualan 500, kreditnya adalah persediaan 500 karena persediaan dari hasil perhitungan fisik itu persediaannya lebih rendah sebesar 500 euro sehingga kita harus mencatat persediaan di sisi kredit untuk mengurangi jumlah persediaan yang ada di buku besar sehingga nanti di buku besar PW Audio Supply persediaannya akan bernilai 40.000 euro sesuai dengan persediaan aktual yang diperoleh dari perhitungan fisik persediaan yang ada. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian dan lain sebagainya juga pada akhirnya nanti kita akan membuat closing entry di mana kita akan menutup semua akun-akun nominal yang ada pada laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal gitu ya. Nah, sama seperti perusahaan jasa, kita akan membuat jurnal penutup ini melalui mekanisme pembuatan jurnal atau ikhtisar laba rugi. Yang pertama kita jelas akan menutup pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dagang yaitu sales revenue. Maka nanti akan kita tutup dengan mendebit sales revenue atau pendapatan penjualan di sisi debit sebesar total penjualan tahun berjalan. Kreditnya adalah income summary atau ikhtisar laba rugi juga sebesar total penjualan pada tahun berjalan. Kemudian kita akan menutup semua beban-beban yang ada dengan cara mengkredit semua beban yang muncul dalam perusahaan dagang dan mendebit ikhtisar laba rugi sesuai dengan total jumlah beban yang ada. Contohnya adalah ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan adalah beban yang dianggap sebagai pengurang pendapatan untuk menghasilkan laba ya, sehingga dia ditutup
bersama dengan beban yang lainnya seperti ada hutang, kemudian beban utilitas, beban advertising. Kemudian di sini juga kita memasukkan sales return and allowance atau retur penjualan dan potongan penjualan. Kemudian juga ada diskon penjualan sebagai beban, sehingga kita tutup bersama-sama dalam ikhtisar laba rugi ini. Total dari semua beban ini akan menjadi saldo pada ikhtisar laba rugi. Oh ya, di sini juga jangan lupa memasukkan ongkos kirim keluar ketika ongkos kirim itu ditanggung oleh penjual atau perusahaan, sehingga dia menjadi beban yang harusnya ditutup pada laporan, pada ikhtisar laba rugi atau jurnal penutupan. Setelah itu kita akan menutup ikhtisar laba rugi ke dalam laba ditahan sebesar 30.000. 30.000 itu asalnya dari ada ikhtisar laba rugi di sisi kredit 480 dan ada ikhtisar laba rugi di sisi debit 450. Selisihnya adalah 30 di sisi kredit, sehingga di sini ikhtisar laba ruginya ditutup di sisi debit ya, untuk menghilangkan ikhtisar laba rugi. Sekali lagi, kita dapatkan angkanya dari menandingkan antara ikhtisar laba rugi di sini pada penutupan revenue atau pendapatan penjualan dengan total beban. Jadi kredit 480 dikurangi debit 450, ketemunya adalah kredit 30.000, dan ketika itu akan dihilangkan, maka kita menjurnalnya di sisi debit. Kredit 30 kita tutup di sisi debit sebesar 30.000, kreditnya adalah laba ditahan. Kemudian kita akan menuntut dividen ke laba ditahan, yaitu sebesar 15.000 yang bisa kita peroleh dari laporan perubahan modal. Nah, ini adalah closing entry atau jurnal penutup yang dibuat pada saat kita akan membuat laporan keuangan awal tahun pada perusahaan dagang. Nah, contoh soal masih terkait dengan persediaan perpetual pada perusahaan dagang. Kita mau melihat bagaimana jurnal penutup pada satu ilustrasi soal. Contohnya di sini adalah neraca saldo toko pakaian olahraga Selin pada tanggal 31 Desember menunjukkan persediaan sebesar 25.000 euro, pendapatan penjualan 162.400 euro, retur dan potongan penjualan 4.800 euro, diskon penjualan 3.600 euro, harga pokok penjualan 110.000 dolar, euro ya, ini maaf saya salah. Ini tulis sepertinya pendapatan sewa 6.000 euro, pengangkutan atau ongkos kirim 1.800 euro, biaya sewa 8.800 euro, dan beban gaji dan upah 22.000 euro. Siapkan ayat jurnal penutup untuk akun di atas. Maka yang pertama kita akan menutup pendapatan penjualan dan juga pendapatan lain yang diperoleh perusahaan. Di sini ada beberapa pendapatan, yaitu pendapatan penjualan dan juga pendapatan sewa, sehingga dua pendapatan ini harus ditutup dalam jurnal penutup, sehingga jurnalnya adalah debit pendapatan penjualan sebesar 162.400 dan debit lagi pendapatan sewa sebesar 6.000, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar 162.400 ditambah 6.000 sama dengan 168.400. Selanjutnya, kita akan menutup semua beban yang ada, mulai dari harga pokok penjualan 110, retur penjualan dan potongan harga 4.800, diskon penjualan 3.600, biaya pengiriman 1.800, beban sewa 8.800, beban gaji dan upah 22.000, sehingga totalnya adalah 151.000 kita tutup di ikhtisar laba rugi di bagian debit. Itu adalah contoh soal lagi terkait dengan pembuatan jurnal penutup pada perusahaan dagang. Nah, selanjutnya kita sampai ke laporan keuangan. Sebenarnya sebelum membuat jurnal penutup kita pasti bikin laporan keuangan dulu ya. Tapi nggak apa-apa, agak dibalik sebentar.
Laporan laba rugi yang kita buat pada perusahaan dagang itu merupakan salah satu sumber informasi utama untuk mengevaluasi kinerja finansial atau kinerja keuangan perusahaan dagang. Nah, format dirancang untuk membedakan berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran karena ingat bahwa perusahaan dagang itu operasionalnya berbeda dengan perusahaan jasa. Nah, kita lihat seperti apa laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Seperti biasa, jangan lupa ada kepala laporan yang berisi identitas laporan dan juga identitas perusahaan dan juga periode pembuatan laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi bentuknya seperti ini, di mana ini merupakan sumber informasi utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang tadi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada laporan laba rugi perusahaan dagang adalah yang pertama adalah adanya penjualan, di mana kita harus menghitung net sales atau penjualan bersih karena ada yang namanya retur penjualan dan potongan harga dan juga ada sales discount. Jadi kita harus menghitung yang namanya net sales atau penjualan bersih dengan cara penjualan total selama periode berjalan atau tahun 2017 dikurangi dengan retur penjualan dan potongan harga dan dikurangi dengan diskon penjualan sehingga kita akan memperoleh penjualan bersih. Ada juga gross profit yang kita hitung dengan cara mengurangkan penjualan bersih dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan sehingga kita akan memperoleh gross profit atau laba kotor. Nah, laba kotor ini akan kita kurangkan dengan beban operasional untuk menghitung laba bersih pada akhirnya ya. Nah, sebelumnya ini ada perhitungan berapa persen sebenarnya penjualan bersih dibandingkan dengan gross profit atau tingkat laba kotor dari PW Audio Supply ini adalah sebesar 31,3% yang berasal dari perbandingan antara laba kotor dibanding dengan penjualan bersih. Jadi dari penjualan besi senilai 460.000 euro ini diperoleh laba kotor sebesar 144.000 atau 31,3%. Nah, selanjutnya kita mengurangkan semua beban operasional dari gross profit sehingga nanti kita akan memperoleh laba dari operasional. Nah, beban operasional pada perusahaan dagang ini contohnya ada gaji dan upah pegawai, beban gaji dan upah, ada beban utilities, ada beban advertising atau iklan, ada depresiasi, ada ongkos kirim atau ongkos kirim keluar kepada penjual kepada pembeli yang ditanggung oleh penjual dan ada beban asuransi contohnya seperti ini. Jadi hasilnya adalah total beban operasional ditandingkan dengan gross profit, ketemunya adalah laba dari aktivitas operasi sebesar sekian. Kemudian kalau mau mencari laba bersih, maka kita harus mengurangkannya atau menambahkannya dengan penghasilan lain atau beban lain-lain. Di sini ada pendapatan lain-lain sebesar 3.000 yang diperoleh oleh perusahaan selama tahun berjalan, ada laba dari penjualan aset berupa peralatan sebesar 600, tetapi juga ada kerugian dari vandalisme atau kerusakan yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Sehingga pendapatan dan beban lain-lain yang diperoleh oleh perusahaan pada tahun berjalan adalah sebesar 3.000 ditambah 6.000 dikurangi 200 sama dengan 3.400 karena hasilnya positif, maka nanti sifatnya adalah menambah. Nah, selanjutnya jelas kita harus menghitung yang namanya interest expense atau beban bunga ketika perusahaan itu memiliki utang atau menghitung kewajiban pajaknya. Nah, karena ini belum ada pajak, maka nanti yang akan kita peroleh adalah net income before tax ya. Tapi di sini tulis saja net income, nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu maksudnya bahwa ini belum dikurangi pajak. Sehingga interest expense di sini adalah 1.800, maka laba bersih dari perusahaan PW Audio pada tahun 2017 adalah 30.000 tambah 3.400 dikurangi 1.800 ketemunya adalah 31.600. Ini merupakan net income ya, seperti ini.
Nah ini ya, jadi ini penjelasan mengenai pendapatan lain dan juga beban lain yang bisa diperoleh oleh perusahaan di luar transaksi operasional utama, yaitu jual beli barang dagang, penjualan barang dagang. Contohnya tadi ada interest revenue atau pendapatan bunga, pendapatan dividen kalau misalnya perusahaan punya saham perusahaan lain, kemudian pendapatan sewa atau laba dari penjualan aset. Kalau interest revenue itu biasanya kalau ketika perusahaan itu memiliki investasi misalnya obligasi. Kalau other expense itu misalnya kerugian lain yang diakibatkan oleh kecelakaan atau vandalisme, kemudian rugi dari penjualan atau abandon tuh penelantaran properti yang sudah nggak kepake gitu ya. Kemudian rugi dari yang diakibatkan oleh karyawan atau supplier. Ingat ya, karyawan atau supplier itu terutama karyawan itu juga bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan itu berusaha maksimal mungkin untuk mengelola karyawannya dengan baik sehingga menguntungkan baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Nah, ini tadi adalah bagaimana laporan laba rugi dibentuk atau disusun pada perusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan perpetual. Sehingga nanti bisa dilihat kinerjanya adalah positif karena yang dihasilkan adalah net income bukan net loss ya atau rugi bersih. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan laporan comprehensive income. Laporan comprehensive income itu biasanya adalah laporan tambahan yang dibuat oleh perusahaan untuk menyajikan informasi kepada stakeholder mengenai income yang diperoleh dari kegiatan di luar operasional utama, termasuk penyesuaian tertentu atas aset program pensiun, keuntungan dan kerugian penjabaran mata uang asing, dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari jenis investasi tertentu. Jadi teman-teman perusahaan itu kegiatannya nggak cuma memperjualbelikan barang dagang, tetapi juga ada kegiatan investasi dan lain sebagainya. Termasuk di sini adalah merencanakan pensiun karyawan, kemudian ada transaksi jual beli valuta asing atau memang kasnya itu dalam bentuk valuta asing, pasti nanti akan dinilai pada saat kita membuat penyusunan laporan keuangan. Tapi ini nanti baru akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada video-video selanjutnya, sehingga ini hanya memberikan gambaran secara umum aja mengenai apa itu laporan laba komprehensif. Laporan laba komprehensif ini bisa dijadikan satu dengan laporan laba rugi atau terpisah tersendiri gitu ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Di sini ada laba bersih yang didapatkan dari laporan laba rugi sebelumnya. Ditambah di sini katakanlah other comprehensive income note atau laba komprehensif lainnya ini berasal dari laba yang belum terrealisasi yang berasal dari investasi sekuritas sebesar 2.300 dan ini sifatnya adalah ditambah karena di sini adalah gain laba maka dia ditambah. Kalau ini loss maka dia akan mengurangi net income sehingga laba komprehensifnya bisa lebih rendah dari ini. Yang dimaksud sebagai laba rugi belum terrealisasi adalah laba rugi yang berasal dari perhitungan akuntansi. Terrealisasinya adalah ketika katakanlah di sini investasi sekuritasnya dijual sehingga terwujudlah laba rugi itu dalam transaksi penjualan investasi tersebut. Nah, laba rugi komprehensif ini atau laporan laba rugi komprehensif dilaporkan dalam laporan gabungan laba rugi tadi ya, atau dalam laporan terpisah yang hanya melaporkan laba rugi komprehensif seperti ini. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, katakanlah pada tahun 2019 yang lalu. Nah, kemudian kita lihat laporan posisi keuangan pada perusahaan dagang. Di sini yang membedakan adalah adanya persediaan atau inventory yang muncul pada sisi aset. Nah, ini contoh penyajian persediaan dalam laporan keuangan yang diklasifikasikan. Ada property plant and equipment, ini biasanya untuk aset berupa gedung, tanah, dan juga peralatan. Dan ada current asset, yaitu aset lancar yang biasanya umurnya kurang dari setahun.
Nah, persediaan atau inventory itu masuknya adalah ke dalam current aset atau aset lancar perusahaan seperti ini gitu. Nah, biasanya untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, kita membuat yang namanya neraca lajur ya. Di sini menunjukkan neraca lajur yang digunakan atau yang dibuat oleh perusahaan dagang yang agak berbeda dengan perusahaan jasa karena muncul akun persediaan, kemudian pendapatan penjualan, retur penjualan dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan juga cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Yang membedakan dengan neraca lajur pada perusahaan jasa itu seperti ini. Nah, sekarang itu tadi adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan perpetual. Sekarang kita masuk ke sistem persediaan periodik atau sistem berkala dalam perusahaan dagang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menentukan harga pokok penjualan dalam sistem periodik ini. Yang pertama, tidak ada akun berjalan dari perubahan di inventaris, artinya tidak ada akun yang dicatat terus-menerus terkait dengan harga pokok penjualan ini pada sistem persediaan periodik. Persediaan akhir ditentukan oleh hitungan fisik pada akhir periode. Jadi selama 1 tahun itu tidak ada pencatatan HPP, namun HPP ditentukan pada saat kita akan menyusun laporan keuangan di akhir tahun melalui data yang diperoleh dari perhitungan fisik. Artinya kita menghitung berapa persediaan yang di gudang. Kemudian harga pokok penjualan tidak ditentukan sampai akhir periode ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, saya ingatkan lagi ini adalah flow of cost atau aliran biaya dari perusahaan dagang, di mana ada terkait dengan biaya yang timbul atau terkait erat dengan persediaan barang dagang dimulai dari beginning inventory atau persediaan awal yang ditambah oleh cost of good purchase atau barang dagang, pembelian barang dagang, nanti akan membentuk yang namanya HPP atau cost of good available for sales. Mohon maaf, belum HPP ya, tetapi persediaan barang dagang siap untuk dijual. Ketika nanti, jadi ini adalah barang dagang yang ada di gudang atau yang sudah didistribusikan di tempat penjualan yang memang tersedia untuk dijual. Nah, cost of goods sold ini adalah barang dagang yang sudah terjual. Jadi, ini merupakan alur biaya dimulai dari beginning inventory, cost of good purchase, atau biaya pembelian barang dagang yang nantinya akan membentuk biaya barang tersedia untuk dijual. Ketika dia dijual, nanti akan menjadi harga pokok penjualan, dan sisa barang yang belum terjual pada periode berjalan kita sebut sebagai persediaan akhir atau ending inventory. Nah, ini adalah arus dari biaya terkait dengan persediaan barang dagang pada perusahaan dagang. Nah, di sini kita akan menghitung berapa HPP pada akhir periode pada saat kita mau membuat laporan keuangan. Tadi ya rumusnya seperti pada alur persediaan tadi atau biaya tadi, bahwa untuk menghitung HPP kita memerlukan data persediaan awal periode atau persediaan pada tanggal 1 Januari periode berjalan, yaitu 1 Januari 2017. Ditambah pembelian, kemudian dikurangi dengan retur pembelian dan juga potongan pembelian dan dikurangi dengan diskon pembelian, maka kita akan memperoleh pembelian bersih. Kemudian ditambah adanya ongkos pembelian, ongkos kirim pembelian atau freight in sebesar 12.200, maka kita akan ketemu cost of good purchase atau biaya pembelian barang dagang sebesar 320 ini, seperti yang ada di sini. Kemudian persediaan awal ditambah pembelian ketemunya adalah persediaan yang siap dijual. Kemudian untuk mencari HPP, persediaan untuk dijual ini dikurangi dengan persediaan akhir 31 Desember 2017 sebesar 40.000 sehingga HPP-nya adalah sebesar 316.000 euro yang merupakan HPP yang nantinya akan digunakan untuk menghitung laba rugi pada perusahaan dagang pada laporan laba rugi perusahaan dagang, mohon maaf seperti itu.
Nah, terkait dengan pencatatan transaksi barang dagang agak sedikit berbeda dengan sistem persediaan perpetual, bahwa kita harus mencatat pendapatan saat penjualan dilakukan, tetapi tidak mencatat HPP pada saat tanggal penjualan. Kemudian jumlah persediaan fisik menentukan biaya barang dagang di tangan tadi ya, dan juga harga pokok penjualan selama periode berjalan. Rekam pembelian di akun pembelian, dan juga retur dan tunjangan pembelian, diskon pembelian, dan juga biaya pengangkutan dicatat dalam akun terpisah, nggak dijadiin satu sama persediaan. Ilustrasinya di sini, berdasarkan faktur penjualan, ilustrasi 56 yang ada pada slide sebelum-sebelumnya, dan tanda terima barang dagangan yang dipesan dari PW Audio Supply, Sauk Stereo mencatat pembelian sebesar 3.800 sebagai berikut. Pembelian debit 3.800, hutang dagang kredit 3.800, asumsinya ini adalah pembelian secara kredit. Ini ada pada soal yang ada pada video sebelumnya. Kemudian, jika Sauk membayar perusahaan angkutan umum sebesar 150 euro untuk biaya pengiriman atas pembeliannya dari PW Audio Supply pada tanggal 6 Mei, maka jurnal di buku Sauk untuk mencatat pembayaran ongkos kirim ini adalah biaya pengiriman pembelian atau freight in sebesar 150 debit, kreditnya adalah kas. Nah, jika ada retur barang senilai 300, maka Sauk ini atau pembeli akan mencatat pengembaliannya sebagai berikut. Hutang dagang berkurang sebesar 300, kreditnya adalah retur pembelian dan potongan pembelian. Maaf, ini saya salah tulis karena saya mengartikan dalam bahasa Inggris dan mungkin agak nggak konsen. Ini potongan pembelian, retur pembelian dan potongan pembelian, mohon maaf, sebesar 300. Nah, jika ada diskon pembelian, katakanlah sebesar 2%, maka pembeli atau Sauk Stereo ini akan mencatat transaksi pelunasan piutang dagangnya dengan diskon, utang dagangnya dengan diskon sebagai berikut. Dengan jurnal sebagai berikut. Hutang dagang debit 3.500, diskon pembelian 70, kasnya 3.430. Nah, sekarang pencatatan terhadap penjualan barang dagang, berarti kita melihat ini dari sisi penjual ya. Katakanlah PW Audio Supply tadi ya, dengan transaksi yang sama menjual merchandise 3.800 ke Sauk Stereo. Maka jurnalnya adalah piutang dagang debit, pendapatan penjualan kredit 3.800, dan tidak perlu mencatat jurnal yang kedua yaitu terkait dengan HPP dan persediaan. Pada sistem persediaan periodik atau sistem berkala itu tidak perlu mencatat HPP, yang dicatat hanyalah terkait dengan pendapatan penjualan saja. Untuk retur, jurnalnya dengan soal yang sama adalah retur penjualan dan potongan harga debit, kreditnya piutang dagang. Untuk diskon, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Ketika ada pembeli melunasi utangnya, maka dia akan mendapatkan pembayaran kas sebesar 3.430 yang berasal dari piutang dagang dikurangi diskon sebesar 70. Diskon penjualan akan kita catat di sisi debit. Kalau diskon pembelian kita mencatatnya di sisi kredit, seperti itu. Piutang dagangnya tetap sebesar piutang dagang tercatat pada saat pembelian dikurangi retur ya, karena pembeliannya 3.800, penjualannya 3.800 dikurangi retur 300 tadi, ketemunya adalah 3.500. Nah, ini adalah beberapa perbedaan jurnal antara perpetual inventory system dengan periodic inventory system. Untuk pembeliannya jurnalnya sama. Yang berbeda adalah terkait dengan freight in atau ongkos kirim pembelian, di mana kalau perpetual itu dicatat sebagai inventory atau, mohon maaf, berbeda dari awal, mohon maaf. Jadi, kalau perpetual inventory system itu ketika membeli barang dagang, debitnya adalah persediaan barang dagang. Sedangkan periodik itu pembelian barang dagang. Jadi, ini persediaan, di sini pembelian.
Kemudian pada saat mencatat ongkos kirim pembelian, pada perpetual ini debitnya adalah persediaan sehingga dia menambah nilai persediaan. Kalau pada periodik ini adalah freight in atau ongkos kirim pembelian. Kemudian pada saat mengembalikan barang dagang yang dibeli, maka kreditnya adalah mengurangi persediaan, sedangkan di periodik adalah purchase return and allowance atau retur pembelian dan juga potongan pembelian. Pada pembayaran dengan menggunakan diskon, maka diskonnya akan dicatat sebagai pengurang persediaan pada sistem perpetual, sedangkan pada sistem periodik ini adalah diskon pembelian. Kemudian pada saat penjualan yang membedakan adalah jelas ya pada pencatatan HPP atau harga pokok penjualan yang ada pada sistem perpetual tetapi tidak perlu di sistem periodik. Kemudian retur penjualan pada perpetual ini ada juga pencatatan terhadap HPP tapi kalau di periodik tidak ada. Kemudian untuk pelunasan customer pelunasan piutang dagang tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan baik pada sistem perpetual maupun periodik. Nah, di sini adalah neraca lajur yang dibuat oleh perusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan periodik. Di sini yang membedakan dengan sistem persediaan perpetual adalah adanya sales return and allowance, kemudian sales discount, terus purchase atau pembelian, retur pembelian dan potongan pembelian, dan juga diskon pembelian. Mohon maaf, untuk sales diskon juga ada ya di perusahaan di sistem perpetual. Yang tidak ada adalah diskon pembelian dan juga ongkos kirim pembelian atau freight in. Ini yang membedakan antara neraca lajur pada sistem perusahaan dengan sistem persediaan periodik dan perpetual. Ini adalah neraca lajur pada sistem persediaan periodik. Tadi sekali lagi yang membedakan adalah adanya sales return and allowance atau retur penjualan dan potongan penjualan, pembelian, retur pembelian dan potongan pembelian, dan juga adanya ongkos kirim pembelian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembuatan laporan keuangan pada perusahaan dagang dan juga bagaimana sistem persediaan periodik ini diaplikasikan pada perusahaan dagang. Nah, sebelum saya akhiri video ini, perlu saya ingatkan bahwa laporan keuangan, posisi keuangan tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan pada perusahaan dagang yang menggunakan sistem persediaan perpetual, namun perlu dicermati akun-akun yang muncul hanya pada sistem penjualan periodik ya, dan perlu juga teman-teman lihat bahwa tidak ada yang namanya HPP ya, atau cost of goods sold di sini. Kita lihat di sini tidak ada HPP karena HPP itu memang tidak di jurnal dalam sistem penjualan periodik dan dibuatkan laporan keuangan tersendiri. Nah, itu kira-kira pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana operasional perusahaan dagang dan juga penerapan akuntansi pada operasi perusahaan dagang. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Semangat belajar, sampai jumpa.